كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tafsir Aisir Tafasir oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk atau sudah memasuki surah Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat yang ke-8 yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Syarhul kalimat, penjelasan kalimat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Qaulillahi ta'ala wa minan nas min ba'din nas, kata penulis rahimahullahu ta'ala, min ba'din nas, dan dari sebahagian manusia. May yaqulu amanna billah, ada yang berkata saya beriman dengan Allah, ai saddaqna billahi rabban wa ilahan la ilaha ghairuhu wa la rabba siwahu. Jadi ada manusia yang berkata kami percaya dengan Allah, kami beriman membenarkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb dan sembahan, tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Dia. La ilaha ghairah, tidak ada sembahan yang hak selainnya. Wala rabba siwah, dan tidak ada Rabb selainnya. Wa bil yaumil akhir, ay saddaqna bil ba'si wal jazai yaumal qiyamah, dan dengan hari akhirat, ay kami percaya, kami beriman, kami benarkan dengan hari berbangkit dan hari pembalasan pada hari kiamat nanti. Di sini wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di lanjutan ayat wa ma hum bimu'minin, dan mereka tidaklah beriman. Di sini sebenarnya apa yang disebutkan di sini oleh penulis dalam tulisannya kitab tafsir ini ringkasan atau kesimpulan pelajaran beliau. Jadi setiap mengajarkan tafsir, beliau jelaskan dengan panjang, dengan luas. Kemudian ini kesimpulannya beliau tulis. Kalau kita ingin lebih jelasnya,
Beliau punya pelajaran rekaman sautiyah, pelajaran tafsir ini. Jadi wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala langsung ingkari keberadaan mereka, bahwa mereka itu tidak beriman, dusta. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang yang munafik, mereka berkata, saya mempersaksikan kamu wahai Muhammad bahwa kamu adalah utusan Allah, dan Allah lebih tahu bahwa kamu adalah utusannya, dan Allah mempersaksikan bahwa orang-orang munafik itu dusta dalam persaksiannya. Sama dalam ayat ini, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, dan mereka itu tidaklah beriman. Yukhadi'un Allah, mereka ingin menipu, memperdayai Allah Subhanahu wa taala biidharihim al-iman wa ikhfaihim al-kufur. Bagaimana tipu daya mereka? Dengan penampakan mereka terhadap keimanan. Mereka menampakkan keimanan dan penyembunyian mereka terhadap kekafiran. Kelanjutan ayat, yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka ingin menipu, memperdaya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Mereka tampakkan keimanan melalui lisan dan perbuatan mereka tetapi mereka menyembunyikan di dalam hatinya kekafiran. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu, memperdayai kecuali diri-diri mereka sendiri. It aqibatu khidaihim ta'udu alaihim la 'ala Allahi wa la 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wa la 'alal mu'minin. Kenapa dikatakan mereka hanya menipu diri-diri mereka? Karena akibat dari tipu daya mereka itu kembali kepada diri-diri mereka, kejelekannya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejelekannya, bukan pula kepada orang-orang mukmin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadari hal tersebut, ai la ya'lamuna anna aqibata khidaihim aidatun alaihim. Mereka tidak mengetahui bahwasanya akibat hasil kejelekan dari tipu daya mereka itu kembali kepada mereka sendiri. Fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim syakkun wa nifaqun wa alamun wa alamul khawfi min iftidahi amrihim wad darbi ala aydihim. Dalam hati-hati mereka ada penyakit. Penyakit apa itu? Bukan penyakit biasa, penyakit syak, keraguan, penyakit kemunafikan. Penyakit
perasaan takut yang sangat, jangan sampai terbongkar perkara mereka. Jadi mereka dalam keadaan takut yang sangat, jangan sampai apa yang tersembunyi di dalam hati mereka itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka takutkan. Waddarbi ala aidihim, maknanya ini Ustaz? Saya tidak paham maksud ini, waddarbi ala aidihim. Al-muhim di sini fi qulubihim maradun. Di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Penyakit keraguan, penyakit kemunafikan dan perasaan takut yang sangat. Jangan sampai terbongkar apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Fazadahumullahu marada. Maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan untuk mereka penyakit tersebut. Syakkan wa nifaqan wa alaman wa khaufan. Wa hasbu sunnatillah fi anna as-sayyi'ata la tu'aqqibu illa sayyi'ah. Ditambah penyakit mereka. Jadi asalnya sudah punya penyakit, Allah tambah penyakit tersebut, penyakit keraguan itu. Mereka semakin ragu, mereka semakin munafik, mereka semakin merasakan ketakutan. Maka cukuplah sunnah Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kejelekan itu tidak datang setelahnya kecuali kejelekan pula. Jadi semakin bertambah kejelekannya. Jadi fazadahumullahu marada, semakin bertambah keraguan tadi, semakin bertambah kemunafikan. Walahum adabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Muji'in syadidin, muji'i syadidil waqi'i ala nafs, sakit yang sangat yang masuk ke dalam diri mereka, menimpa diri mereka. Ini adab untuk orang-orang yang bersifat dengan sifat seperti ini. Munasabatul ayat lima qablaha wa bayanu maknaha. Hubungan ayat-ayat ini dengan apa yang sebelumnya dari ayat-ayat yang telah disebutkan dan penjelasan makna ayat-ayat ini. Lamma dzakara ta'ala al-mu'minina al-kamilina fi imanihim wa dzakara muqabilahum wa hum al-kafiruna al-balighuna fil kufr al-balighuna fil kufri muntahahu. Dzakarul munafiqina wa hum al-mu'minuna fil zahir al-kafiruna fil batin wa hum syarrun minal kafirin al-balighina fil kufri ashaddahu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang beriman yang sempurna keimanannya di ayat pertama, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin, kemudian disebutkan sifat-sifatnya. Kemudian Allah sebutkan lawan dari orang-orang mukmin, dan mereka adalah orang-orang kafir. Al-balighuna fil kufur muntahahu,
yang sudah sampai kepada puncak kekafirannya. Setelah itu dia disebutkan orang-orang mukmin yang sempurna keimanannya. Kemudian disebutkan orang-orang kafir yang sampai kepada puncak kekafiran. Allah sebutkan orang-orang munafik dalam ayat ini yang telah kita bacakan tadi. Disebutkan orang-orang munafik, dan siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman fi zahir, yang nampak, tetapi mereka kafir dalam batinnya, yang tersembunyi, yang dalam hatinya. Wahum, dan mereka ini orang-orang munafik, syarrun minal kafirin, lebih jelek, lebih berbahaya daripada orang-orang kafir yang sampai kepada puncak kekafirannya. Lebih besar bahayanya, lebih sangat bahayanya dibandingkan dengan orang-orang kafir. Ini orang-orang munafik. Akhbar ta'ala, ini makna ayat. Akhbar ta'ala anna fariqan minan nas wa hum al-munafiquna yad'una al-imana bi alsinatihim wa yadmaruna al-kufra fi qulubihim. Allah mengkhabarkan wa minan nas, bahwa dari sebagian manusia, anna fariqan minan nas, sungguhnya sekelompok dari manusia, dan mereka itu adalah orang-orang munafik. Mereka mengakui, menyatakan keimanan dengan lisan-lisan mereka, dan menyembunyikan kekafiran di dalam hati-hati mereka. Yukhadi'una Allah wal mu'minina bihadan nifaq. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang beriman dengan kenifakan, kemunafikan ini. Walamma kanat aqibatu khida'ihim a'idatan alaihim kanu bidzalika khadi'ina anfusahum la ghairahum walakinnahum la ya'lamuna dzalika wa la yadruna bihi. Maka tatkala akibat tipu daya mereka itu kembali kepada diri-diri mereka, maka menjadilah yang demikian itu khidak mereka ini, kanu bidzalika, disebabkan karena kembalinya akibat dari tipu daya mereka kepada diri-diri mereka, maka menjadilah tipu daya mereka itu untuk diri-diri mereka sendiri, bukan untuk selain mereka. Karena kejelekannya kembali kepada diri mereka sendiri. Jadi diri mereka sendiri yang dia tipu, yang dia perdayai. Akan tetapi walakinnahum, akan tetapi mereka, yakni orang-orang munafik, tidak mengetahui, tidak mengerti dengan hal yang seperti itu. Kama akhbar ta'ala anna fi qulubihim maradun wa huwa asy-syakku wan-nifaq wal-khawfu wa annahu zadahum maradun uqubatan lahum fid dunya wa tawa'adahum bil adabil alimi fil akhirah bisababi kadzbihim wa kufrihim. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan
Jadi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kemudian Allah juga kabarkan bahwa di dalam hati mereka ada penyakit, yaitu penyakit keraguan, penyakit kemunafikan, dan perasaan takut tersingkap apa yang mereka sembunyikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menambah penyakit tersebut. Jadi asalnya sudah berpenyakit, Allah tambah penyakit tersebut, semakin sakit, sebagai ukubah, siksaan untuk mereka di dunia, balasan untuk mereka di dunia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dengan adab yang pedih di akhirat disebabkan kedustaan mereka dan kekafiran mereka. Hidayatul ayat, petunjuk atau pelajaran yang bisa diambil dalam ayat. At-tahdir, kalau dalam buku yang saya pegang, at-tahdiru minal kadhibi wan nifaq. Tapi yang kami dengarkan dari rekaman suara beliau, ada kalimat at-tahdiru lana minal kadhibi wan nifaqi wal khida' wa anna aqibatal khida'i ta'udu ala sahibiha kama anna as-sayyi'ah la yatawalladu anha illa sayyi'atan mithlaha. At-tahdir, peringatan untuk kita dari sifat dusta, sifat kemunafikan, dan dari khida', membuat tipu daya, dan akibat yang jelek dari menipu, dari tipu daya, itu kembali kepada orangnya sendiri. Sebagaimana kejelekan itu tidak datang darinya, tidak melahirkan sesuatu kecuali kejelekan yang semisalnya. Jadi ayat ini peringatan untuk kita semua dari sifat dusta, dari sifat kemunafikan, dari sifat khida', karena akibatnya akan kembali ke diri orang yang melakukan kejelekan tersebut. Akibat yang jelek akan kembali kepada diri mereka. Nah, ini bahayanya. Dan perhatikan ayat ini, dalam hati mereka asalnya sudah ada penyakit, kemudian Allah semakin tambah penyakit tersebut, semakin ditambah. Kenapa? Sifat dusta yang mereka miliki, sifat kemunafikan. Sudah nampak kebenaran, mereka tetap berpaling, semakin ditambah, semakin dijauhkan. Sebagaimana juga disebutkan tentang orang-orang kafir, diberi peringatan,
atau tidak diberi peringatan, sama saja untuk mereka. Kenapa? Mereka sudah ditutup hati-hati mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau setelah nampak kebenaran, untuk mereka kemudian mereka ingkar, mereka kafir, maka akibatnya Allah semakin jauhkan orang tersebut dari petunjuk, dari kebenaran. Nah, ini bahayanya. Selalu diingatkan oleh ulama-ulama kita perkara yang seperti ini. Jangan sampai berpaling dari kebenaran setelah jelasnya kebenaran tersebut, karena bahayanya sangat besar. Allah akan semakin menjauhkan orang tersebut dari kebenaran. Ditutup hati-hati mereka, ditutup hati-hati mereka, ditutup pandangan mereka, ditutup pendengaran mereka. Sama dengan ini, sudah nampak kebenaran tetap berpaling, tetap tidak meyakininya di dalam hatinya, maka Allah tambah penyakit hati tersebut. Semakin ditambah penyakit hati tersebut. Karena itu beliau ingatkan ke at-tahdir, peringatan untuk kita semua dari sifat seperti ini, al-kadhib, an-nifaq wal khida'. Karena akibat dari tipu daya itu akan kembali kepada orangnya sendiri. Kejelekan itu tidak datang setelahnya kecuali kejelekan yang semisalnya. Kejelekan itu melahirkan kejelekan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.